Kepemimpinan itu lahir dari kewirausahaan. Entrepreneurship foster leadership. Kalau kita berwirausaha atau kita memiliki kegiatan sebagai seorang entrepreneur itu akan mendidik kita dan akan menempa kita untuk menjadi pemimpin. Dimanapun kita berada, kalau kita memiliki semangat entrepreneurship itu, kita akan mampu membangun kepemimpinan kita. Jadi waktu saya lulus sekolah, kerjaan yang pertama saya siapkan adalah menyiapkan resume. Resume disiapkan, kirim ke beberapa perusahaan, masuk dalam suatu perusahaan, dalam grup Astra, dan dikirim ke beberapa anak usahanya. Tapi apa yang terjadi? Di tahun 97, terjadilah suatu krisis mahadahsyat yang disebut sebagai Asian Financial Crisis. Jadi, walaupun saya sekolah memiliki kinerja yang baik, kerja dalam usia 27-28 tahun sudah menjadi Chief Financial Officer daripada perusahaan investasi yang waktu itu ditugasi saya untuk mengelola. Pada satu hari, bulan April tahun 97, bulan Maret itu sudah terasa krisis Asia akan terjadi. Bulan April itu mendapat surat yang menyatakan bahwa saya di PHK. Dan terus terang saya nggak pernah membayangkan dalam hidup saya bahwa PHK itu seperti apa. PHK itu salah satu rasanya mungkin seperti ruangan ini, gelap. Kecuali ada lampu yang nyorot ini ya. Tapi yang lainnya gelap, benar. Saya merasa seperti kayak geledek di siang hari bolong. Karena selama ini mindset saya ditempa untuk menerima gaji dan menerima fasilitas setiap bulan. Tidak pernah saya berpikir bahwa bagaimana setelah nggak mendapat pekerjaan. Sedangkan otak saya berputar waktu itu kalau saya melamar pekerjaan di saat krisis yang sudah mulai di Asia, dari 10 lamaran yang saya kirim mungkin saya dapat 20 penolakan. Krisis ekonomi Asia yang bermula di Thailand tahun 97, mulai menjangkiti belahan Asia yang lain sampai Korea Selatan, Jepang, Indonesia, semua dalam keadaan krisis ekonomi. Akhirnya manusia yang dipojokkan diberi suatu tantangan yang sangat besar, ternyata memiliki survival skill yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sebagai dari keluarga yang bukan pengusaha, waktu itu akhirnya saya masuk ke dalam suatu kuadran secara terpaksa, secara kecelakaan. Selama ini profesional, selama ini menjadi karyawan, tapi karena keadaan memaksa untuk kita berkreasi, berinovasi, akhirnya bersama-sama teman saya memulai usaha yang berkaitan dengan memberikan konsultasi kepada perusahaan-perusahaan yang menghadapi krisis. Jadi itu tidak pernah terpikirkan, tapi inovasi itu datang waktu kita keadaannya terpojok. Nah, masa-masa itu adalah masa yang tersulit yang saya tidak pernah bayangkan sebelumnya. Saya mandiri sekitar 8 tahun setelah lulus bekerja dan lain-lain. Pada saat itu saya merasakan di mana tabungan itu tidak ada. Tagihan per bulan itu datang tanpa tahu bagaimana caranya membayar. Tidak punya mobil karena pulang ke Indonesia benar-benar tidak memiliki savings. Klien susah sekali didapat karena semuanya klien bertanya waktu pertemuan dengan saya, kamu mau memberikan advice keuangan, umur 28 tahun, tahu apa tentang keuangan? Saya sudah menjalankan perusahaan ini 2 generasi, sudah menjadi dirut 30 tahun. Bagaimana saya bisa mendengar advice dari orang yang baru saja memulai usaha dan usianya hanya 28 tahun? Jadi itu adalah tantangan yang sangat berat. Tapi ternyata begitu kita terus berusaha, ada dibukakan jalan. Di suatu sore, saya menunggu, setelah 3 jam menunggu karena beliau sibuk sekali, perusahaannya juga sangat besar. Saya datang, tadinya ada janji tapi karena beliau sangat sibuk, tidak bisa menemui. Akhirnya begitu dia keluar kantor, saya hampiri di dekat lift. Pak,
Saya Sandi Uno, oh iya saya janji kita ketemu lagi deh minggu depan. Saya bilang, wah saya cuma perlu waktu 3 menit Pak. 3 menit. Oh kalau 3 menit ya udah kita ngobrol di lift dan ikuti saya ke mobil. Jadi itu saya putar otak bagaimana 3 menit saya bisa menjual ide saya. Akhirnya di dalam lift itu saya sampaikan suatu terobosan juga dan ini juga adalah inovasi. Saya bilang bahwa saya akan berikan konsultasi restrukturisasi perusahaan Bapak. Yang saya tahu waktu itu ada salah satu perusahaan yang membutuhkan restrukturisasi perbankan. Tidak usah dibayar. Bapak bayar saya kalau restrukturisasinya itu sukses dan berhasil. Oh, jadi gratis? Iya Pak. Ikhlas kamu? Ikhlas Pak. Kalau nggak berhasil saya tidak usah dibayar. Karena biasanya konsultannya itu kalau konsultan dibayar dulu di muka, baru kerja. Saya waktu itu menawarkan konsep yang berbeda. Saya kerja sampai restrukturisasinya selesai, baru saya berhak dibayar. Akhirnya dia salaman, oke, deal. Mulailah saya bekerja. Dalam 2 bulan perusahaan itu berhasil direstrukturisasi dengan 10 perbankan. Saya ingat sekali, tagihan yang saya kirim untuk hasil restrukturisasi tersebut adalah 10 juta rupiah. Saya laminating sampai sekarang. Dan orang yang memberikan kesempatan kepada saya tidak akan pernah lupa. Pak Dahlan Iskan yang sekarang menjadi Menteri BUMN. Tidak pernah seorang memulai perjalanannya itu dengan langsung sukses. Jarang sekali. Dalam 3 bulan pertama, saya ditolak untuk bertemu orang lebih dari 10 kali. 15 kali. Hitungan saya kalau tidak salah. Saya menemui dan memberikan proposal selalu ditolak. Jadi kunci pertama yang saya belajar is never give up. Jangan pernah putus asa. Selalu ada kesuksesan di balik kegagalan. Kegagalan itu adalah anak tangga mencapai kesuksesan. Seorang leaders dan kita semua adalah leaders nasional harus memahami bahwa dalam setiap perjalanan kita harus ada kegagalan yang kita hadapi. Kegagalan itu adalah keniscayaan. Tapi jangan menganggap kegagalan itu adalah hal yang buruk. Tapi kegagalan itu adalah cara kita untuk bisa berinovasi, melihat, refleksi, evaluasi, dan lain-lain. Jadi sekarang kalau kita memulai sebagai leaders, think big. Jangan berpikir kecil. Kalau kita memulai sesuatu itu jangan pernah mengkungkung mimpi kita. Bermimpilah tinggi, aim high. Reach for the stars. Coba raihlah bintang-bintang. Mimpi itu harus tinggi. Jangan mimpinya itu skalanya cuman ece-ece. Kita harus mimpi-mimpi yang betul-betul menggelegar gitu. Ternyata benang merah yang menyamakan leaders, entrepreneurs, dan orang-orang sukses itu adalah integritas. Integritas itu harus menjadi satu yang paling penting, kualitas yang harus kita dapatkan dari calon leaders kita. Nomor 2, passion, energy. Keinginan untuk melakukan 100% setiap kali mendapat kesempatan. Keinginan untuk belajar terus dan tidak akan berhenti. Dan yang ketiga adalah competence. Competence, intelligence, kapasitas, kepintaran kita, IQ, dan lain-lain. Tapi kalau disuruh milih di antara 3, yang terpenting itu adalah integritas. Karena kepintaran maupun passion, energi tanpa integritas akan membunuh apapun usaha kita. Jadi integritas itu tidak bisa ditawar-tawar. Integritas itu menjadi satu kriteria yang akan menentukan apakah kita akan menjadi successful leaders atau tidak. Dan seorang entrepreneur itu tugasnya harus memberikan solusi kepada komunitasnya. Menjadi rahmat bagi semesta alam. Menjadi rahmatan lil alamin. 4 etos kerja as yang saya sebut sebagai 4 kartu as. Pertama, kerja keras. Orang leaders itu selalu menjadi ciri khas bahwa mereka setiap kali diberi kesempatan, dia akan beli yang terbaik dari dia. Dengan bekerja keras. As yang kedua adalah kerja cerdas. Jadi harus kita bekerja secara cerdas. Be careful, kalau kita nggak cerdas, kita pasti akan ketinggalan. Gunakan teknologi, gunakan inovasi, gunakan jejaring network. Jadi kerja keras, kerja cerdas.
Ini yang ketiga, as yang paling sulit adalah kerja tuntas. Jadi kerja tuntas itu bisa dikategorikan adalah satu ingredient terpenting untuk kita menjadi juara. Kerja keras, kerja cerdas tidak akan cukup tanpa kerja tuntas. Dan yang terakhir, ini yang paling sulit dan saya masih terus belajar adalah bekerja secara ikhlas. Saya yakin, seyakin-yakinnya, rezeki itu akan menghampiri orang-orang yang memiliki etos kerja seperti ini. Jadi harus ikhlas saja. Mungkin kita bisa nggak dapat sekarang. Karena man proposes, God disposes. Bahwa kita berusaha, tapi yang mengontrol daripada hasilnya itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ikhlas, insya Allah pasti akan mendapat jalannya. Kalau kita ikhlas, rezeki itu tidak akan tertukar. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Kalau kita bisa menerima secara ikhlas, leaders akan mampu melakukan suatu perubahan yang transformasional. Karena kegagalan itu juga mendidik kita untuk berinovasi. Keikhlasan itu juga mendidik kita untuk melihat apa sih yang salah. Kita introspeksi diri. Apakah ini sudah maksimal? Nah, itu harus dilakukan dengan keikhlasan. Jadi saya percaya dengan 4 pilar ini, insya Allah kita harus bisa menjadi yang terbaik, leaders yang terbaik.